Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Gideon akan membagikan mengenai apa itu kolesteatoma yang berasal dari sumber berikut ini. Oke semuanya, dari pengenalan terlebih dahulu, kolesteatoma pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama dengan Johannes Muller pada tahun 1838. Nah, kolesteatoma ini merupakan struktur kista jinak yang memiliki karakteristik adanya lapisan epitel berkeratin yang biasanya itu terjadi pada telinga tengah dan juga terjadi pada mastoid. Nah, meskipun dikatakan jinak, kolesteatoma ini dapat menyebabkan adanya kerusakan struktur anatomis, termasuk hubungan dari osikula auditori, yaitu tulang-tulang pendengaran kita, dan juga kapsula telinga yang dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti adanya kehilangan pendengaran, gangguan vestibular, paralisis wajah, dan juga penyakit intrakranial atau bahkan bisa menjadi infeksi. Nah, untuk kolesteatoma sendiri sering kali digambarkan sebagai dalam tanda kutip kulit yang salah pada tempat yang salah. Nah, terdapat kesalahan juga pengertian dari kolesteatoma karena sebenarnya tidak ada kristal kolesterol yang berasal dari namanya itu ataupun sebagai tumor yang dimana memiliki akhiran oma. Nah, setelah itu kita akan masuk ke komponen dan juga struktur pada kolesteatoma ya. Nah, terdapat ada dua komponen utama pada kolesteatoma. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Jadi untuk kolesteatoma itu terdapat ada dua komponen. Yang pertama ada matriks. Nah, matriks ini merupakan epitel gepeng berkeratin yang terletak pada jaringan ikat tipis. Nah, lalu yang kedua ada massa putih di bagian tengah yang terdiri dari keratin. Nah, hal itu dibentuk oleh adanya matriks tadi. Nah, itu ya teman-teman untuk komponen utamanya. Lalu yang kedua di sini asal mula terjadi atau awal terjadinya kolesteatoma itu dari mana sih? Nah, di sini ada beberapa teori ya teman-teman untuk pembentukan kolesteatoma sendiri. Jadi yang pertama itu ada sel epidermal kongenital. Jadi memang dari awal lahir seseorang ini memiliki adanya bakat terjadinya adanya kolesteatoma ini. Nah, lalu yang kedua itu adanya invaginasi dari membran timpani bagian etik ataupun posterior superior pars tensa yang membentuk adanya retraction pockets. Nah, di sini itu namanya ada teori Wittmaack retraction pocket theory. Nah, jadi bisa dilihat juga di gambar ini. Nah, bagian terluar dari membran timpani itu dilapisi oleh epitel berlapis gepeng yang nanti akan menginvaginasi dan membentuk matriks dari kolesteatoma yang telah dijelaskan tadi ya dari komponen-komponen kolesteatoma. Nah, lalu yang ketiga ini ada teori juga basal cell hyperplasia ataupun Rudis teori. Nah, dari teori ini terjadi adanya pseudopods yang terbentuk pada lapisan basal dari epitel gepeng di pars flaccid yang akan menginvasi dari jaringan subepitel sehingga nanti akan bergabung dan nanti akan membentuk terjadinya adanya kolesteatoma juga. Lalu yang keempat di sini ada squamous metaplasia atau teori Sades. Nah, teori ini di mana mukosa telinga tengah itu mengalami metaplasia, jadi ada perubahan sel-sel ya, yang dimana itu bisa terjadi akibat ada infeksi yang berulang, yang dimana itu dapat terjadi perubahan dari epitel kuboid menjadi epitel gepeng ya teman-teman. Oke, lalu yang kelima itu ada invasi epitel. Ini ada teori yang disebut dengan Habermas migration theory. Jadi terjadi ada invasi epitel dari dasar meatus atau saluran telinga kita ataupun lapisan luar membran timpani ke dalam telinga tengah melalui perforasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang seseorang ini memiliki adanya perforasi sebelumnya, nanti ada invasi dari epitel. Nah, jadi terutama terjadi pada tipe yang marginal, perforasinya itu tipe marginal, yang dimana pada annulus tympanicusnya itu sudah rusak ya teman-teman. Lalu yang keenam ini ada implantation theory. Jadi ada teori yang mengatakan bisa kolesteatoma ini dapat terjadi karena adanya trauma ataupun operasi yang telah dilakukan pada bagian telinga. Namun memang operasi untuk teori ini kejadian itu kecil. Oke, lalu lanjut untuk tipe-tipe dari kolesteatoma ya teman-teman. Untuk tipe-tipenya, jadi yang pertama itu ada congenital kolesteatoma. Jadi yang memang sudah disebutkan tadi yang asal mulanya terjadi kolesteatoma. Jadi yang congenital ini dia termasuk ke yang relatif langka ya.
yang timbul dari sel epidermis embrionik yang berada di celah telinga tengah ataupun tulang temporal. Nah, di mana terdapat adanya kriteria diagnosis untuk mendiagnosis dari adanya congenital cholesteatoma. Jadi, menurut Levenson tahun 1989, yang pertama itu adanya massa putih mutiara dengan epitel squamosa yang berlapis berkeratin di belakang membran timpani yang utuh. Jadi membran timpani yang utuh ini ya. Nah, lalu tidak ada riwayat otore ataupun keluar cairan dari telinga sebelumnya, lalu tidak ada juga riwayat perforasi membran timpani, tidak ada juga riwayat prosedur otologi. Jadi memang telinganya itu belum pernah dilakukan prosedur apapun. Nah, jadi di sini bisa dilihat di gambarnya ya. Jadi memang ciri-cirinya itu seperti ini, warnanya, bentuknya dan sebagainya. Oke, lalu yang kedua itu ada klasifikasi primary acquired cholesteatoma. Nah, untuk yang primary acquired ini dapat terjadi tanpa adanya riwayat otitis media sebelumnya ataupun tidak ada perforasi yang sudah ada. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Jadi memang penyebabnya itu bisa karena adanya obstruksi dari tuba eustasia, nanti akan terjadi adanya perubahan tekanan menjadi negatif pada telinga tengah, dan nanti akan adanya invaginasi pada pars flacidanya ya, sehingga nanti akan terjadi adanya primary acquired cholesteatoma. Selain itu juga ada dua teori yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada yang squamous metaplasia dan juga ada yang basal cell hyperplasia. Itu memang termasuk golongan yang primary acquired cholesteatoma ya. Nah, lalu untuk yang ketiga itu ada klasifikasi yang secondary acquired cholesteatoma. Jadi memang kalau yang sekunder ini terjadi karena sebelumnya sudah terdapat adanya perforasi pada pars tensa dan juga sering terjadi adanya infeksi sebelumnya. Dan terutama itu terjadinya pada posterior superior marginal ataupun perforasi sentral yang besar. Jadi memang bisa dilihat di seperti gambar ini, bisa disebabkan karena infeksi yang berulang dan terjadi adanya perforasi, lalu nanti akan terjadi adanya metaplasia dari sel-sel epitel di telinga tengah dan menyebabkan adanya cholesteatoma. Selain itu juga adanya acute necrotizing otitis media, lalu adanya juga perforasi yang sudah terbentuk sebelumnya, dan sehingga nanti akan adanya migrasi dari sel-sel epitel melalui perforasi tersebut sehingga menyebabkan adanya cholesteatoma juga. Nah, oke, selanjutnya mungkin di sini saya akan menjelaskan juga mengapa cholesteatoma ini dapat terjadi pada OMSK atau otitis media supuratif yang kronis dan yang disebut juga maligna. Nah, memang disebut maligna itu karena memang sifat cholesteatoma itu dapat menyebar dan juga dapat menyebabkan destruksi dari tulang. Nah, setelah nanti cholesteatoma terbentuk pada telinga tengah, hal itu cholesteatoma ini dapat menyerang struktur di sekitarnya melalui penghancuran tulang secara enzimatik, dikarenakan adanya enzim kolagenase, asam fosfatase, dan juga enzim proteolitik yang dilepaskan oleh sel-sel osteoklas dan juga sel inflamasi yang berasal dari sel mononuklear yang dimana memang berpotensi menyebabkan adanya kerusakan tulang-tulang pendengaran, erosi dari labirin tulang, lalu kanalis di saraf wajah, lalu lempeng sinus ataupun tegmen timpani yang dapat menyebabkan adanya beberapa komplikasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan tentang cholesteatoma ini, dari definisi hingga komplikasi yang dapat terjadi. Mungkin seperti itu. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.